Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalyana wa papakang wa tasadayado bawisami. Perbuatan baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan karma baik bagi kita, di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama menyisihkan sebagian waktu untuk kembali memperkokoh keyakinan kepada Tikratana, dan juga pada kesempatan yang baik saat ini ibu bapak kembali menggunakan waktu untuk belajar Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, terkhusus umat Buddha, tentu merawat keyakinan adalah hal yang patut untuk dilakukan, karena keyakinan ini akan mempengaruhi sikap kehidupan kita. Apa yang kita yakini ini hendaknya kita rawat. Seperti hari ini ibu bapak datang ke wihara sebagai upaya untuk merawat keyakinan. Karena keyakinan ini seperti halnya tanaman. Ketika tanaman itu ditanam, pemiliknya lupa untuk menyiram, lupa untuk memperhatikan, maka cepat atau lambat, ditambah lagi mungkin cuacanya panas, menyebabkan tanaman itu menjadi layu, dan akhirnya ya tanaman itu tidak mampu bertahan. Demikian pula bapak dan ibu, kalau kita sebagai umat Buddha sudah mulai jarang baca parita, jarang mendengarkan Dhamma, wiharanya sudah mulai lupa, seperti tanaman tidak dirawat, ditambah lagi cuacanya panas, maka tanaman itu menjadi layu. Keyakinan juga sama. Awalnya mengerti, tetapi karena jarang dirawat, maka bisa terlupakan apa yang telah dimengerti. Seringkali ibu bapak pernah mendengar, kenapa kita perlu mendengarkan Dhamma? Mengapa kita perlu berdiskusi Dhamma? Sebagai upaya untuk memperkokoh kita punya keyakinan. Seperti yang biasa kita dengar, apa manfaat kita mendengarkan Dhamma? Dikatakan di dalam sutta, yakni asutang sunati, mendengarkan apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Kita bisa memperoleh pengetahuan dari apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Asutang sunati, sutang pariyodapeti, memperjelas apa yang sudah pernah didengar. Kangkang witarati, dapat digunakan untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ujung titik karoti, untuk meluruskan pandangan salah, dan juga cita masa pasidati. Ketika kita mendengarkan Dhamma dengan benar,
maka di situ akan muncul ketentraman, kedamaian di dalam hati kita. Itulah sebabnya kenapa ketika kita datang ke wihara puja bakti, bukan hanya sekedar baca parita, bukan hanya sekedar kita meditasi kemudian pulang, tidak lain adalah sebagai upaya untuk merawat kita punya keyakinan. Penting sekali bagi kita untuk mendengarkan Dhamma. Jadi apa yang telah dibiasakan ini ya sebisa mungkin tetap dirawat. Ya, meskipun ada hal-hal yang kurang berkenan, ya sebisa mungkin keyakinannya tetap dirawat. Kenapa? Karena tidak lain yang kita cintai adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita saja tidak mencintai diri kita? Bagaimana cara mencintai diri kita? Tidak lain adalah mendekatkan diri kita pada kebaikan dan menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan. Makanya tema pada pagi hari ini yakni bertindak dengan bijak. Ya, tidak ada niat untuk menggurui, tetapi kita ini kadang-kadang ya penyakitnya itu ya penyakit lupa. Ini kadang-kadang ingat di dalam Dhammasala ini, ingat nanti keluar pagar situ ya bisa lupa. Apalagi nanti sudah mampir ke pasar, sampai rumah ditanya, tadi bantainya ceramah apa? Pokoknya panjang dah. Ya, jadi ibu bapak, ya inilah salah satu peran kenapa kita perlu mendengar kembali sebagai upaya bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Karena di dunia ini kita berusaha apapun, sesungguhnya itu juga bermuara untuk diri sendiri. Di dalam tema pada pagi ini yakni bertindak dengan bijak. Kenapa hal yang diperhatikan adalah tindakan? Karena kehidupan kita ini sebetulnya adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Mau seperti apa diri kita? Di sini semua bergantung dari apa yang kita lakukan. Jadi tindakan kita inilah yang menentukan apakah kita bahagia atau kita tidak bahagia. Jadi kalau saat ini di antara Bapak Ibu berbahagia, itu pun juga ada tindakan yang menyebabkan Bapak Ibu mengkondisikan kebahagiaan. Demikian pula kalau saat ini ada hal yang kurang berkenan, maka sebetulnya juga ada tindakan yang mengkondisikan Anda menjadi tidak berkenan. Jadi perlu diingat dan perlu direnungkan kembali. Jangan sampai ya kita lupa. Ya, jadi jangan sampai kita lupa. Jadi bahagia atau tidak bahagianya kita bergantung dari apa yang kita lakukan. Bahagia tidak bahagia bergantung pada apa yang kita lakukan. Apa yang kita warisi ini juga bergantung dari apa yang kita lakukan. Jadi tindakan yang kita lakukan ini sebagai penentu. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai penentu. Makanya supaya kita tidak salah, makanya di sini kita perlu memahami kehidupan kita ini bergantung dari apa yang kita lakukan. Dan namanya apa yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata hanya jasmani saja. Jadi kalau kita bicara kama, itu bukan hanya jasmani. Jadi kalau kita melihat ada hal yang kurang membahagiakan, lihatnya bukan hanya jasmani saja. Namanya pintu tindakan itu ada 3. Mano kama, waci kama, kaya kama. Ada perbuatan yang muncul dari pikiran.
Makanya kalau kita tidak bahagia, pertanyaannya apa yang saat ini Anda pikirkan? Oh Bante, saya tidak mikirkan apa-apa kok. Ya berarti bukan manonya ini. Ya berarti yang kedua, wacinya. Kalau sekarang Anda tidak bahagia, pertanyaan Anda sering ngomong apa? Kadang-kadang kan kita gampang sekali, ya, gampang sekali untuk ngeluh, dikit-dikit rasanya kurang, apa-apa dikomentari, ya. Ya, jadi kalau Anda sering berkomentar itu membuat Anda tidak bahagia loh. Makanya jangan ikut banyak komentar, nanti tidak bahagia. Pawang hujan aja dikomentari itu, membuat tidak bahagia kan? Ya, jadi tidak usah dikomentari. Jadi yang menyebabkan kita tidak bahagia ini ya kalau bukan apa yang kita pikirkan, yakni apa yang kita ucapkan. Jadi sebisa mungkin ya Bapak Ibu kalau tidak penting-penting, tidak usah banyak berkomentar, nanti tidak bahagia. Ya, apalagi ngomongin orang. Ya ngomongin orang, wong kita aja tidak mau diomongin orang kok. Masa kita ngomongin orang? Kalau kita saja tidak mau, kenapa kita menceritakan orang lain? Ini salah satu bentuk kesadaran gitu loh. Jadi kalau kita tidak bahagia, lihat apa yang kecenderungan yang seringkali kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, ya ini adalah jasmani kita, apa yang kita lakukan. Karena ketika ibu bapak ingat tindakan, ya ibu bapak akan mulai sadar bagaimana kita menempatkan diri. Bahkan di dalam Dhammapada dikatakan bagaimana hukum tindakan itu, ya dikatakan seperti benda yang diikuti bayang-bayang. Bayang-bayang itu akan mengikuti bendanya. Itu di dalam Dhammapada ya syair kedua. Ya Dhammapada syair kedua. Mana sace pasane nak basa tiwa karo tiwa tato nang sukamawati cayaya anapayini. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikuti. Seperti bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Jadi ada kondisi ini menyertai. Tidak mungkin ada bayang-bayang kalau tidak ada bendanya. Tidak mungkin. Mungkin tidak? Tiba-tiba ada bayang-bayang tapi tidak ada bendanya. Mungkin tidak? Kalau sampai itu mungkin itu hanya penampakan. Oh, tidak ada bendanya kok ada bayang-bayangnya. Ya, di dunia ini ya kita berbicara yang normal, yang menggunakan nalar. Di mana ada bayangan, pasti di situ ada bendanya. Di mana ada kebahagiaan, di situ ada perilakunya. Tidak mungkin tiba-tiba Anda bahagia, itu tidak mungkin kalau tidak ada bendanya. Ya, Anda juga tidak mungkin menderita kalau tidak ada bendanya. Bendanya ini dalam artian adalah perilakunya. Nah, demikian pula yang baik dan yang buruk juga. Makanya ibu bapak, ya ketika kita berbicara tentang tindakan, ini perlu diperhatikan karena tindakan inilah yang berhubungan dengan kondisi kita. Bahkan di dalam Sutta Nipata juga dikatakan, bukan karena kelahiran seseorang menjadi hina, bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia. Hina dan mulia bergantung pada apa yang dilakukan. Jadi di sini Anda bisa bernalar, ya Anda bisa gunakan nalar Anda, benar enggak? Jadi ketika Anda menggunakan dhamma itu, mendengarkan dhamma itu, Anda juga harus bernalar, benar enggak? Benar enggak? Jangan sampai ibu bapak, wes pokoknya percaya kitab suci. Sang Buddha mengajarkan kita untuk kita menggunakan nalar kita, benar enggak? Namanya nalar itu ya lihat sebab akibat, sebab akibat. Karena tidak mungkin ada kebahagiaan kalau tidak ada sebabnya. Tidak mungkin ada penderitaan kalau tidak ada sebabnya. Karena kehidupan yang kita jalani ini berbicara tentang sebab akibat. Makanya saya kalau ditanya orang, kenapa Bante kok orang bisa ke surga? Kenapa Bante kok ada orang bisa ke neraka? Jawaban saya cuma satu, gak tergantung sama orangnya. Orang lahir ke surga bukan karena hadiah. Orang lahir ke neraka juga bukan karena hukuman. Seseorang bisa lahir di alam surga
atau jatuh di alam neraka, ini tidak lain adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan. Nah, supaya kita ini senantiasa di dalam hal-hal yang baik, selalu ingat tindakan kita adalah penentu kehidupan kita. Tindakan kita itu yang akan kita warisi. Bagaimana Bante supaya selalu ingat bertindak dengan baik? Bagaimana supaya selalu waspada, tidak lengah? Ya, ada di dalam salah satu kitab penjelas berkenaan dengan sati sampajana. Ya, sati sampajana itu adalah dhamma yang membantu. Ya, nanti kalau ibu bapak membuka ada buku yang berjudul Dhamma Wibaga, itu ada kelompok 2. Ya, di dalam buku Dhamma Wibaga kelompok 2 itu ada istilah dhamma yang membantu. Apa yang membantu itu? Sati dan sampajana. Sati itu artinya kita punya perhatian, sampajana kita punya kebijaksanaan. Ini membantu kita. Ibu bapak pandai, punya pengetahuan, punya keterampilan. Kalau tidak perhatian, ini juga jadi masalah juga. Kalau tidak punya kebijaksanaan, ini juga akan jadi masalah juga. Lantas bagaimana penerapan sati sampajana dalam keseharian? Nanti diingat. Ya, nanti diingat. Sekarang lah, jangan nanti lah. Sekarang diingat. Ya, sekarang diingat yang pertama. Ya, yang pertama adalah miliki, yakni sataka sampajana. Sataka sampajana. Apa itu sataka sampajana? Yakni sebelum kita melakukan sesuatu, pertimbangkan manfaatnya. Namanya sataka sampajana. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu, Anda mesti tahu. Makanya supaya kita bertindak dengan bijak, yang pertama mesti sataka sampajana. Kira-kira yang saya lakukan bermanfaat, manfaatnya untuk apa? Kenapa Bante kok dikatakan begini? Karena ada yang mendahului. Kadang-kadang kita tidak berpikir manfaat. Ya, kalau Anda semua berpikir manfaat, saya pikir semua jadi waras semua kok. Kalau semua orang berpikir nomor satu sebelum melakukan pasti mikir manfaatnya, saya pikir semua waras semua. Tapi apa sebabnya Bante? Kok kadang-kadang kita bisa terselip sama yang lain? Jadi sataka sampajana ini kadang-kadang bisa tergantikan. Manusia kalah bukan karena kesulitan. Manusia dikalahkan bukan karena kesulitan. Manusia dikalahkan bukan karena hambatan. Tapi manusia dikalahkan oleh kesenangan. Anda akan lupa manfaat. Manfaatnya akan lupa kalau sudah keburu. Manfaatnya akan lupa kalau sudah keburu seneng. Apapun akan Anda lakukan demi seneng. Apakah itu manfaat atau tidak manfaat? Tidak pikirlah, yang penting seneng dulu. Kenapa bisa demikian? Karena kita memang lahir di saat ini, ya, di saat zamannya Buddha Gotama ini, ya, ini zaman di mana arus begitu kuat. Arus apa? Arus kesenangan. Ini di zaman Buddha Gotama. Ya, di zaman Buddha Gotama yang umur manusia tidak lebih dari 100 tahun, ya, tantangannya itu luar biasa. Ya, tantangannya bukan karena kesulitan, bukan karena hambatan. Tantangannya adalah kesenangan. Anda bisa goyah, Anda bisa geser. Karena apa? Kesenangan. Bahkan umat Buddha saja bisa geser loh. Gara-gara apa? Perbandingan parkiran. Waduh Bante, kalau saya ke wihara rada kurang pede. Kenapa? Soalnya saya bawa roda yang 2. Rasanya kurang senang. Padahal ke wihara juga tidak pernah ditanya kok. Yang rodanya 2 di belakang, roda 4 di depan, roda 6 di depan sekali. Kan tidak pernah ditanya begitu kan. Tapi kadang-kadang manusia yang zaman sekarang ini kadang-kadang lupa akan nilai manfaat ketika sudah ditutup, yakni kesenangan.
Makanya para bapak dan ibu ingat, yang membuat manusia bisa tumbang, yang bisa menumbangkan manusia bukan kesulitan. Makin sulit dia akan makin pegang kuat. Tapi ketika makin ditiup, dia makin lupa pegangan. Itu kan ada ceritanya begitu kan. Cerita tentang seekor monyet katanya begitu, dalam cerita dongeng begitu. Ketika kayunya itu ditiup angin dengan kencang, dia pegang kencang-kencang. Ketika anginnya sepoi-sepoi, habis itu habis makan pisang lagi, ya, ditiup angin sepoi-sepoi, apa yang terjadi? Ya lupa pegangan. Akhirnya apa? Ya jatuh. Makanya ada salah satu nasihat yang sangat mengingatkan, khususnya kepada para biku di dalam Mahaparinibbana Sutta, yakni wayo damo sangkara apa madena sampadeta. Apa ini? Segala sesuatu yang ada ini tidak kekal. Jangan lengah, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jadi ibu bapak ya perlu diketahui, yang dekat-dekat dengan kita ini loh, ya dekat-dekat dengan kita ini kadang-kadang yang menyenangkan kita bisa lupa ke wihara, yang sekolah juga lupa belajar. Ya saya sering kali dengar dari ibu-ibu, bapak ya, wah Bante anak sekarang kalau disuruh belajar susahnya bukan main. Ya sebetulnya bukan susah, karena ada mainan yang lain. Coba kalau tidak ada mainan yang lain, adanya belajar. Sekarang apa-apa mainan, buka handphone mainan. Ya, dulu zaman saya kecil tuh mainan tuh nunggu temen kok. Kalau ada temen baru main. Apakah main gelang karet? Ya itu kan nunggu temen, tidak mungkin mulai main sendiri. Sekarang tidak perlu orang. Makanya jangan sampai ya yang saat ini sedang diliputi kondisi yang menyenangkan, jangan sampai lengah. Ya, karena kelengahan ini ya sangat tidak membantu kehidupan kita. Makanya sebagai orang yang bijak, supaya apa yang dilakukan ini adalah baik, ya dimanapun jadi apapun, nomor satu, lihat sataka sampajana, ya renungkan apa manfaatnya. Meskipun itu tidak menyenangkan sekalipun, jika itu bermanfaat, lakukan. Belajar itu tidak menyenangkan, betul kan ya? Belajar menyenangkan enggak? Terbukti kok, kalau ada umat dikasih buku begitu, nih bukunya bagus nih bu, bukunya bagus, baca bu. Enggak lah, Bante aja yang baca. Tuh, Bante aja yang baca, nanti Bante yang cerita. Gitu. Bukan hanya anak-anak, orang tua juga sama. Tidak tak suruh belajar. Bante, ini proses berpikir bagaimana Bante? Nih buka Abhidhamma Tak Sangga, baca. Tebel amat ya Bante? Ya baca dulu. Enggak lah, Bante aja yang cerita aja dah. Tuh. Tapi diingat, memang belajar itu tidak menyenangkan, tapi belajar itu membawa manfaat. Jadi jangan sampai ibu bapak terjebak hanya karena berpatok ini lebih menyenangkan. Ya kecenderungan orang itu ya satu itu, pokoknya kalau diutek-utek di dalam kesenangan itu akan lupa semuanya. Baik buruk, kalau itu menyenangkan akan dilakukan. Tapi orang yang bijak bukan bergantung dari menyenangkannya. Orang yang bijak ada pertimbangan yang pertama, yakni sataka sampajana. Apa manfaatnya? Meskipun itu susah sekalipun, meskipun perjuangannya tidak gampang sekalipun, tapi jika itu membawa manfaat, maka patut untuk dikorbankan. Jadi ibu bapak, pertimbangan yang pertama yakni supaya senantiasa bijak, ya dipertimbangkan asas manfaatnya. Dalam bahasa Pali namanya sataka sampajana. Jadi nanti kalau ada apa-apa di dalam kehidupan Anda, ya dipertimbangkan manfaatnya apa nih. Ya, kalau tidak ada manfaatnya, ya nanti dulu aja. Yang ada manfaatnya dulu dikerjakan. Karena kita hidup ini berpacu sama waktu. Waktu, wong tidak terasa saja sudah 2 tahun loh. Pandemik, ya. Tidak terasa loh 2 tahun loh. Ya, saya hitung-hitung aja lebih dari 2 tahun loh saya belum ke Surabaya. Jadi tidak terasa juga tuh waktu loh. Bagaimana
kalau kita lupa pada hal-hal yang bermanfaat. Makanya ya bukan hanya yang tua tapi juga yang kecil-kecil juga nih. Jadi nanti pertimbangkan manfaatnya apa. Ya lihat manfaatnya. Karena kalau Anda bisa bertindak dengan pertimbangan manfaat, berarti Anda disebut sebagai orang yang bijak. Melakukan sesuatu dengan landasan yakni kebijaksanaan. Namanya bijak itu ada landasannya. Namanya bijak itu ada kesadarannya. Namanya bijak itu juga ada pedomanannya. Jadi ada pedomannya. Ada landasannya, ada pedomannya, ada kesadaran yang menyertainya. Maka guru Buddha menyampaikan ya ketika kita melakukan sesuatu ya ada yakni kebijaksanaan. Makanya butuh sati sampajana. Di dalam penjelasan sati sampajana dibutuhkan yakni sataka sampajana, yakni manfaat. Nah, selain sataka sampajana, ya, selain sataka sampajana, sebelum melakukan sesuatu, yang kedua disebut sebagai sapayasa sampajana. Sampayasa sampajana. Artinya apa? Sebelum kita melakukan sesuatu, dipertimbangkan, kira-kira sesuai enggak dengan saya? Lihat kesesuaian. Ya, jadi tahu sesuai enggak gitu loh. Ya, sesuai enggak? Kalau rasanya kurang sesuai, ya jangan dilakukan. Lagi-lagi penyakitnya satu, kadang-kadang kita tidak mempertimbangkan kesesuaian gara-gara ditutup sama kesenangan. Saya tidak nyindir orang, tapi saya melihat orang sudah tua. Memang itu haknya sih, sudah tua, pakai sepatu heelnya belakang tinggi sekali. Ini kan tidak sesuai. Kan itu hak dia, Bante. Ya betul, hak dia. Tapi yang lihat ini kan was-was. Kalau kejegluk ini kan was-was juga. Ya itu sih hak dia. Tapi dia kan bilang apa? Saya seneng kok, Bante. Ya enggak apa-apa sih. Tapi nanti kalau kesleo itu loh. Ya makanya ya ibu-ibu, bapak-bapak ya dipertimbangkan. Kira-kira sesuai enggak? Ya sesuai enggak? Lihat kesesuaian. Namanya sapayasa sampajana. Jadi sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan kesesuaian. Ya kalau sekolah ya disesuaikan. Ya kalau kita bisa menyesuaikan, sebetulnya kita disebut orang yang bijak, tahu kesesuaian. Ya dalam bahasa Jawa ya mesti tahu papan lah. Papan itu ya tempatnya. Ya papan tempatnya. Nah ini seringkali tuh dapat komentar begini. Enggak, ini bukan cerita di sini. Cerita di tempat lain. Tidak bisa dibedakan orang ke wihara dengan orang tidak ke wihara. Ini bukan ngomongin di sini, ngomongin di tempat lain. Sampai orang bingung, kamu mau kemana? Mau ke wihara. Lu mau ke wihara kok begitu? Tidak ada bedanya. Ya kadang-kadang, ya memang itu memang yang menyenangkan bagi dia. Tapi bagi mata orang lain rasanya kurang sesuai. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, sebagai orang yang mau menjalankan hidup tanpa mau menanggung banyak resiko, ya sebisa mungkin sebelum kita melakukan sesuatu, pertimbangkan tentang kesesuaian. Kewihara sesuai enggak jadi umat Buddha? Sesuai enggak kewihara jadi umat Buddha? Ada loh umat Buddha itu malu kewihara. Ya. Enggak enak lah Bante, saya nanti dilihat orang kayak orang paling taat aja. Ya saya ke wihara kayak orang banyak dosa saja. Ya, kelihatan banget kalau saya banyak masalahnya. Enggak, ini sesuai. Wong umat Buddha datang ke wihara sesuai. Justru kalau umat Buddha datang ke tempat yang lain ya betul yang enggak sesuai. Tapi kalau datang ke wihara ya itulah tempat yang sesuai wong umat Buddha. Jadi ibu bapak ketika melakukan sesuatu, yang kedua pertimbangkan tentang kesesuaian. Ya sesuai enggak? Meliputi ya apa yang kita ucapkan, meliputi apa yang kita lakukan. Sesuai enggak? Ya. Nanti kalau salah penempatan nanti juga enggak sesuai. Ya, enggak sesuai.
Makanya perlu ya kita belajar bagaimana nih hidup di masyarakat yang sesuai masyarakat. Karena ada ungkapannya, bumi dipijak langit, langit dijunjung. Kita harus bisa menyesuaikan di mana tempat kita berada. Jangan sampai kita semaunya sendiri atas dasar, kan saya seneng, masalah buat lo. Masa begitu dinasehati? Ya, kan saya udah seneng, memang masalah. Ya jangan begitu. Ya, kita harus melihat kesesuaian. Kalau kita hidup bersama dengan kesesuaian, kita akan minim dari celaan. Makanya Guru Buddha memperjelas di sini, dhamma yang membantu adalah sati sampajana. Di dalam sati sampajana itu kita butuh yakni pertimbangan kesesuaian. Jadi mesti disesuaikan. Kalau jadi keluarga pantasnya bagaimana? Yang tahu ya bapak-bapak lah, ibu-ibu lah. Kalau jadi ibu pantasnya apa? Kalau jadi bapak pantasnya apa? Jadi anak pantasnya apa? Ya, yang tahu ya masing-masing. Yang tahu masing-masing. Kalau jadi biku pantasnya apa? Yang tahu ya biku bukan umat. Kalau umat urusannya umat, biku urusannya biku. Ibu-ibu ya urusannya ibu-ibu. Ya pantasnya apa? Ya ibu memperhatikan suami, ibu memperhatikan anak. Pantas enggak? Kira-kira pantas enggak, Bu? Kalau ibu-ibu memperhatikan anaknya pantas enggak? Pantas. Tapi kalau sudah memperhatikan anaknya orang lain dan lupa anaknya sendiri, pantas enggak? Ya enggak pantas. Ya, jadi mesti bisa melihat kesesuaian. Kadang-kadang kita punya kecenderungan itu gampang sekali, yakni ngurusin orang lain, sibuk ngurusin orang, jangankan urusan orang lain, bahkan keyakinan orang lain aja disibukin, ya, sibukin, ya, ditanyalah apa itu Buddha, Buddha itu apa, dituanya sampai detail, sampai bingung juga saya menjawabnya itu, bingung juga saya, semua ditanya. Apa enggak boleh Bante? Ya boleh saja, tapi kalau terlalu berlebihan juga tidak sesuai lah, kecuali umat Buddha yang tanya ya pantas gitu lah. Ya, jadi di sini ibu bapak ya harus menyesuaikan. Saya pun bertanya juga sesuai juga. Saya juga sesuai juga. Kalau terlalu berlebihan jadinya tidak sesuai juga. Meskipun bagus sekalipun menjadi tidak bijak kalau tidak sesuai. Ya, jadi yang kedua ini adalah sapayasa, mesti mempertimbangkan sesuai enggak. Ya sesuai enggak. Makanya kapan hari ya di tempat-tempat yang lain saya juga menyampaikan ya tolong diperhatikan kesesuaian. Jangan sampai hanya berlandaskan yakni ya saya senang, memang masalah kalau saya senang. Ya enggak sih, tapi kan rasanya kurang tepat gitu loh. Ya makanya orang yang bijak ya selain tahu manfaatnya, seseorang ini juga melihat kesesuaiannya. Dan yang ketiga adalah gocara sampajana. Ya, jadi gocara sampajana ini sebelum kita mau berpergian, namanya gocara, ya gocara sampajana, sebelum kita berpergian kita harus melihat tempat yang akan dituju. Jadi harus tahu yang ketiga ini tempat tujuannya. Karena sebagai umat Buddha ada tempat-tempat yang tidak layak untuk dikunjungi. Jangan atas dasar ehipasiko loh. Ya, ada tempat-tempat yang tidak layak untuk dikunjungi. Kadang-kadang umat Buddha kemudian menggunakan pembenaran dengan kata ehipasiko. Memang ada ya Bante, saya mau buktikan dah. Sudah dikasih tahu tempat tidak layak untuk dikunjungi. Namanya gocara sampajana adalah pertimbangan sebelum berpergian, mempertimbangkan tempat yang akan dituju. Tempat apa yang tidak cocok, tidak patut untuk dikunjungi? Satu, tempat berjudi. Ini tidak cocok untuk dikunjungi. Nanti jangan sampai umat Buddha bilang begini, saya pengen tahu dah Bante, mau ehipasiko, kayak apa sih permainannya? Kalau pasang ini dapat berapa ya Bante ya? Saya mau ehipasiko dah Bante dah. Ini sudah dikasih warning, perhatian. Ini tempat tidak layak untuk dikunjungi, tempat berjudi. Dua, tempat prostitusi. Ya jangan kemudian nanti ehipasiko. Saya pengen tahu kayak apa sih di sana dah.
Ada loh yang begitu. Saya pengen kasih tahu di sana supaya nanti kepada jalan-jalan yang benar. Ini sudah dikasih tahu dari awal. Ini adalah tempat yang tidak patut untuk dikunjungi. Tempat berjudi, tempat prostitusi, tempat minuman keras. Nah, jadi jangan sampai ibu bapak kemudian, bener enggak sih? Kalau 0% sama 90% ini rasanya kayak apa? Saya mau ehipasiko dah. Kalau di rumah ndak enak dah, di sana aja dah tempatnya dah. Ini padahal sudah dikasih tahu ini adalah tempat yang tidak layak untuk dikunjungi. Jadi jangan sampai para umat Buddha, ya kan di sana lebih menyenangkan, banyak temannya. Ya kadang-kadang kan begitu. Apalagi kalau masih baru-baru bilangnya pasiko, ini yang baru-baru nih. Yang baru-baru kadang-kadang pasiko, jangan ke situ. Kata Bante itu pasiko. Dhamma itu dibuktikan bener enggak tempatnya ada. Kalau sudah ada tempatnya terus mau ngapain? Bener enggak rasanya sama? Mulailah kacau nanti kalau kehidupan begini. Ya jadi di sini ibu bapak, ya yang ketiga adalah gocara sampajana. Sebelum kita berpergian, kita tahu tempatnya. Ya tahu tempatnya. Kadang-kadang saya pun juga diajak sama umat ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Saya pertimbangkan pantas enggak? Pantas enggak? Kalau di sini yang tadi itu enggak ada, ya masih oke lah. Ya misalnya diajak pergi ke taman bunga, ya masih pantas lah. Masih pantas lah. Ya masih pantas. Kalau ditanya Bante ngapain ke taman bunga? Ya refreshing daripada stres. Ya masih pantas lah. Tapi kalau ke tempat tadi berjudi, nanti kan kalau Bante datang nanti kan bagus dimintain nomornya. Ya bukan begitu. Ya jadi di sini kita harus lihat. Kenapa? Kalau tempat yang kita kunjungi ini tidak sesuai, kita nanti dianggap sama seperti yang itu. Jadi kalau kita mengunjungi tempat berjudi, kita dianggap sebagai penjudi. Padahal itu baru kunjung aja, tidak ngapa-ngapain. Bisa disalah tafsirkan. Mengunjungi tempat jual minuman, dikira kita adalah peminum. Makanya di sini ibu bapak, ya sebelum kita berpergian, pertimbangkan dulu tempatnya. Ya, pertimbangkan dulu tempatnya. Sesuai enggak tempat ini dikunjungi? Ya, ada juga loh umat Buddha itu yang tanya sama biku begini, sama saya loh ya. Bante boleh ke mall enggak? Boleh, saya bilang. Boleh. Masa sih Bante? Loh, mall itu kan pasar modern. Mall itu kan pasar modern, pasar yang ada AC-nya. Kalau ke pasar yang becek-becek boleh. Tapi kalau yang pasar yang adem-adem enggak boleh. Bante di sana banyak barang loh. Ya memang di pasar tempatnya barang kok. Tapi disebut ya tempat ini masih layak. Jadi nanti kalau ketemu saya di mall, nggak usah heran, Bante di sini biasa aja kali, biasa aja. Ini masih gocara sampajana, tempat ini masih sesuai, ya, masih sesuai. Jadi nggak usah heran, nggak usah kusak-kusuk, biasa aja. Ini tempat biasa, asal waktunya sesuai. Kalau jam 7 malam, jam 20 malam, lu ngapain juga, ya, ngapain juga. Ya jadi kadang-kadang ya suatu saat nanti hidup di zaman sekarang itu ya tidak sama seperti dulu ya, tapi tetap ada landasannya yakni kepantasan. Loh kadang-kadang umat itu seperti detektif loh, dituanya detail. Naik pesawat aja ditanya, Bante, kalau di sebelahnya wanita terus bagaimana? Ya duduk aja lah. Loh itu sampai ditanya begitu loh. Kan tidak boleh deket-deket. Bukan masalah tidak boleh deket-deket. Yang tidak boleh itu pegang-pegang. Itu sampai ditanya umat, Bante, boleh tidak geser? Pernah kejadian loh Bapak Ibu loh. Saking tidak ngertinya, saking pengalaman pertama, saking lurusnya, itu sampai ngomong, kita ini biku tidak boleh deket-deket sama wanita. Wanitanya tersinggung. Pak tahu enggak Pak? Ini saya cek in itu pagi, saya pilih kursi di sini loh Pak. Tuh, jadi tidak bisa seenaknya saja di pesawat itu mengatakan, oh kita biku mesti sebelahnya laki-laki. Ya kalau mau ya beli bangkonya aja sekali yang 3. Ya mesti harus dilihat ya. Jadi kadang-kadang umat ini kadang-kadang juga tanya, Bante, kalau di dalam pesawat terus bagaimana? Ya biasa aja lah.
Biasa bagaimana duduk diem aja, nggak usah aneh-aneh, duduk diem aja. Itu kadang-kadang ditanya, kalau sebelahnya wanita bagaimana? Ya enggak masalah. Enggak masalah. Jadi jangan sampai ya terlalu takut ya. Jadi ibu bapak, pertimbangan yang ketiga yakni tempat yang akan dikunjungi. Kemudian yang keempat yakni asamoha sampajana. Apa itu asamoha sampajana? Ya. Asamoha sampajana ini adalah sebelum kita melakukan sesuatu bersama dengan kebijaksanaan. Namanya asamoha. Moha itu bodoh. Kalau A berarti tidak bodoh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu jangan sampai bersama dengan ketidaktahuan. Ya, makanya supaya kita selalu bersama dengan pengetahuan, inilah kita gunanya untuk belajar dhamma. Jadi supaya kita bertindak dengan benar, kita tahu manfaatnya, ya, pertimbangkan kesesuaiannya, tempat yang akan dikunjungi ini pantas enggak. Kemudian yang keempat, yakni asamoha. Kira-kira ini sudah bersama dengan kebijaksanaan atau belum? Atau hanya spontanitas tanpa landasan apapun? Jadi ketika kita melakukan apapun dengan kebijaksanaan, di sini kita bertindak dengan benar. Ya, jadi sebisa mungkin ya Bapak dan Ibu sebelum melakukan sebuah tindakan apapun, ya pertimbangkan 4 ini. Apa manfaatnya? Sudah sesuai tidak? Kemudian tempat yang akan dikunjungi pantas enggak? Kemudian ini sudah bersama dengan kebijaksanaan atau belum? Nah, ini mesti dipertimbangkan. Namanya ya punya sati sampajana, punya perhatian dan punya kebijaksanaan. Dan perlu diingat sebagai perumah tangga, ingatlah kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, lihatlah apa yang Anda lakukan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, lihatlah apa yang Anda lakukan. Meliputi lihat apa yang saat ini Anda pikirkan, lihat kecenderungan apa yang sering Anda ucapkan, dan lihat kecenderungan apa yang sering Anda lakukan. Ingat juga, yang membuat manusia menjadi kalah bukan karena kesulitan. Berhati-hatilah dengan kesenangan. Di dalam Asiwi Sopamasuta, kesenangan itu diibaratkan seperti sahabat karif. Tahu enggak sahabat karif? Sahabat plek. Ya namanya hopeng lah. Hopeng itu sahabat karib. Di dalam Asiwi Sopama ada sahabat karib yang selalu manggil-manggil kita. Apa itu sahabat karib yang suka manggil-manggil kita? Tidak lain adalah kesenangan, emosi senang. Ini selalu manggil-manggil. Kesini, manfaat, tidak manfaat, tidak penting. Tapi teman karif ini selalu bilang, kesini, ini lebih menyenangkan. Maka sebisa mungkin senangilah hal-hal yang bermanfaat. Ya. Dari tadi saya lihat jam, ini jamnya di mana ya? Oh, udah selesai. Oh. Iya, dari tadi itu saya miring, udah ada jamnya mana nih? Oh, belum dipasangi ya. Ya, karena keterbatasan waktu ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi dengan tema yang lain. Inti yang ingin Bante sampaikan adalah sebelum Anda melakukan sesuatu, pertimbangkan manfaatnya, lihat sesuainya, pertimbangkan tempat yang akan dikunjungi, dan sertailah dengan kebijaksanaan. Dan ingatlah bahwasanya apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, maju di dalam praktek dhamma. Semoga sanak leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal, semoga juga mereka berbahagia. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.